Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Pak Guru doakan hari ini anak-anakku sehat semuanya ya, agar bisa belajar dengan baik. Selamat datang kembali di kelas 2 ya, masih bersama dengan Pak Anto di Mas Guru 87. Oke, baik anak-anakku, untuk hari ini kita mau belajar tentang mata pelajaran PPKN ya. Kita sudah sampai di unit 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nanti akan membahas materi seputar lingkungan sekitar. Sudah siap ya anak-anak? Gas Pak Guru. Oke, wus. Sabar 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 sebelum mulai belajar. Yuk, jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar channel Pak Guru bisa berkembang dan anak-anak bisa mendapatkan manfaat atas konten-konten yang Pak Guru sajikan untuk menemani belajar di rumah. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dulu anak-anak, ini ada sebuah video ya. Ini tentang SD Pak Guru yang berada di Indonesia, ada di Pulau Jawa, ada di Provinsi Jawa Tengah, ada di Kabupaten Boyolali, ada di Kecamatan Muso, ada di Desa Muso, dan inilah tempat ataupun SD Pak Guru ngajar ya. Ada di Jalan Raya Musuk Drajitan. Nah, ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas ya, tentang lingkungan. Oke, lanjut. Nah, apa toh itu lingkungan? Nah, anak-anak, Pak Guru jelaskan ya. Lingkungan adalah tempat kita tinggal atau tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kan anak-anak itu punya tempat tinggal ya, itu di rumah, tempat anak-anak melaksanakan kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, sekolah, pulang, bermain, sampai tidur lagi. Tempat itulah yang disebut dengan lingkungan. Lingkungan ya. Nah, di dalam pembahasan materi ini, lingkungan akan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nanti Pak Guru akan bagi materinya menjadi dua sesi ya, agar tidak terlalu panjang. Yang pertama, anak-anak, kita bahas tentang lingkungan rumah ya. Di dalam lingkungan rumah nanti pembahasannya juga ada dua, yaitu lingkungan di dalam rumah dan juga lingkungan di luar rumah. Oke, ini penjelasannya. Lingkungan di dalam rumah itu nanti akan membahas tentang ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Ya, ini seputar anggota keluarga ya. Bisa juga nanti masih ada kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kemudian juga membahas tentang ciri-ciri lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan cara peduli lingkungan rumah. Sedangkan nanti di dalam pembahasan lingkungan luar rumah itu kita membahas tentang tetangga, RT, RW, kemudian desa, kecamatan. Selain itu sama nanti juga tentang membahas lingkungan yang sehat, tidak sehat, serta cara peduli lingkungannya. Yuk lanjut saja. Nah, di dalam lingkungan rumah itu ada faktor manusianya atau anggota keluarganya, yang ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, mungkin juga ada anggota keluarga yang lain. Apa sih kewajiban kita sebagai anak terhadap anggota keluarga? Kewajibannya adalah yang pertama, hormat kepada ayah dan ibu ya, karena ayah dan ibu itu adalah orang tua kita yang sudah merawat kita dari kecil ya. Maka kita wajib untuk selalu hormat kepada ayah dan ibu. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama bisa dengan cara berbicara yang sopan. Jadi dengan orang tua atau orang yang lebih tua kita harus bicaranya yang sopan. Kalau di dalam Jawa itu pakai bahasa kromo ya, untuk menghormati orang yang lebih tua. Selain itu kita juga harus patuh pada perintah ayah dan ibu, karena perintah ayah dan ibu selama itu mengajak atau memerintah dalam kebaikan itu wajib kita turuti. Jadi misalnya kadang anak-anak lagi main game, misalnya diminta tolong atau diperintah untuk membantu atau membelikan sesuatu, maka juga harus manut ya atau menurut perintahnya. Jadi gamenya sementara dihentikan, kemudian
mematuhi perintah ayah ibu untuk membantu atau membelikan sesuatu. Terus selanjutnya bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, ini tugas dalam menjaga kebersihan di dalam rumah itu tugas semua anggota keluarga ya, bukan hanya ayah ibu aja, tapi anak-anak juga harus ikut membantu dalam menjaga kebersihan. Terus merapikan kamar. Nah, ini paling penting ya karena kamar itu adalah area pribadi kita masing-masing. Jadi sebisa mungkin kamar itu dibuat nyaman dan rapi. Terus selanjutnya selalu pamit dan salim jika berangkat sekolah ataupun bermain. Nah, ini wajib ya anak-anak, kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Caranya dengan kalau kita mau pergi kita harus pamit dan salim. Itu orang tua pasti bangga dan senang sekali ya kalau kita tiap pagi mau berangkat sekolah pamit cium tangan kepada orang tua, itu saya yakin orang tua bangga sekali. Itu sebuah hal kecil tapi menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Jadi Pak Guru ingatkan kalau pagi harus pamit dan salim sebelum berangkat sekolah. Oke, siap? Lanjut selanjutnya harus rukun dengan kakak dan adik. Nah, kakak dan adik itu saudara kandung kita ya, anak-anak. Kita nggak boleh saling menyakiti, nggak boleh saling menjelek-jelekkan. Kalau bermain ya rukun, kalau punya makanan atau jajanan ya saling berbagi gitu ya, nggak boleh saling berantem. Itu buat orang tua sedih nanti. Terus yang terakhir, ini tugas sebagai pelajar atau siswa yang utama adalah belajar dengan semangat di rumah. Itu cara kita berbakti pada orang tua adalah dengan belajar yang semangat sungguh-sungguh, nanti bisa jadi anak yang pintar, bisa membahagiakan orang tua. Yuk lanjut. Nah, di dalam lingkungan rumah itu ada lingkungan rumah yang sehat. Nah, ciri-cirinya gimana Pak Guru lingkungan rumah yang sehat? Anak-anak pasti udah tahu ya lingkungan rumah yang sehat itu seperti apa. Itu pasti yang bersih, terus rapi, terus udaranya segar, terus tidak ada sampah yang berserakan, ada lagi banyak tanamannya biar udaranya segar. Terus ada ventilasi. Ventilasi itu lubang udara kayak jendela, kayak angin-angin itu ya biar sirkulasi udara di rumah itu menjadi lancar dan udara menjadi bersih, segar, enak untuk ditinggali. Terus juga harus cukup cahaya matahari biar suhu di dalam ruangan itu hangat ya, tidak lembab. Nah, contohnya seperti ini anak-anak, gambar lingkungan rumah yang sehat. Ini ruang tamu atau ruangannya terlihat rapi, bersih, tidak ada sampah, ventilasi udaranya ada, cahayanya cukup. Terus di luar rumah banyak pohon, tertata rapi, nggak ada sampah yang berserakan. Inilah contoh rumah sehat ya. Saya yakin rumah anak-anakku semua di rumah pasti seperti ini ya. Sehat, rapi, bersih, banyak pohon. Oke. Nah, ini sebaliknya rumah yang tidak sehat. Ini ciri-cirinya berlawanan ya dengan yang rumah sehat tadi. Ini ada kotor, terus berantakan, udaranya pengap. Pengap itu nggak seger, nggak apa ya, susah untuk bernapas. Terus sampahnya berserakan. Jadi tiap kita makan, jajan, buang sembarangan di dalam rumah. Terus tidak banyak tanaman sehingga udaranya tidak seger. Terus tidak cukup ventilasinya dan tidak cukup cahaya mataharinya sehingga di dalam ruangan itu tuh rasanya gelap dan lembab ya sehingga tidak sehat untuk bernapas. Nah, gambarannya kayak gini. Ini sampahnya berserakan, terus di dalam rumahnya berantakan, kotor, sampahnya sembarangan, habis makan tidak dibersihkan, mainan tidak dirapikan, terus ini pakaian-pakaian kotor juga berserakan, terus habis makan tidak langsung dicuci, dibiarkan di atas meja seperti ini. Jangan ditiru ya anak-anak, saya yakin anak-anak sudah tahu tentang lingkungan rumah yang tidak sehat seperti ini. Jangan ditiru. Pokoknya kalau ada sampah langsung dibuang di tempat sampah, habis makan langsung dibereskan, baju kotor ditaruh di tempat baju kotor. Yuk, kita lanjutkan anak-anakku.
Yang selanjutnya itu gimana sih cara kita peduli kepada lingkungan rumah? Nah, ini cara ini seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa kewajiban menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga termasuk anak-anak. Caranya gimana? Ya, pertama kita harus merapikan tempat tidur dan kamar. Ini penting sekali. Jadi anak-anak setelah bangun tidur minimal merapikan tempat tidurnya, melipat selimutnya, menata bantalnya agar rapi dan bersih. Terus mencuci piring setelah makan. Nah, ini perlu dibiasakan ya. Jadi setelah makan itu harus langsung dicuci, jangan hanya diletakkan aja. Karena kalau diletakkan sembarangan nanti masih ada sisa makanannya, kadang dihinggapi lalat atau dimakan tikus atau kecoa, itu bisa mengakibatkan penyakit. Terus merapikan mainan setelah bermain. Nah, ini kadang-kadang yang lupa ya. Pokoknya setelah bermain berantakan ditinggal begitu aja, itu kadang bikin orang tua atau terutama ibu itu marah-marah. Nah, jadi setelah bermain anak-anak harus punya kewajiban, kemandirian, tanggung jawab untuk merapikan mainannya, termasuk juga merapikan bajunya di lemari masing-masing. Harus dilipat, kalau bisa sudah disetrika, dilipat, nanti biar kalau kita nyari baju ganti kita tidak kebingungan. Terus kerja bakti bersama anggota keluarga lain, misalnya di hari Minggu, ini kayak seperti ini ya, bersama-sama ayah, ibu, adik, kakak membersihkan rumah, biasanya di hari Minggu pada libur. Nah, jadi bekerja sama gotong royong membersihkan rumah. Terus menanam pohon di luar dan bunga agar udaranya segar ya, karena pohon itu kalau siang menghasilkan oksigen yang membuat udara di sekitar kita jadi segar. Ya, yang terakhir yang penting tidak membuang sampah sembarangan. Ini sebuah tindakan sepele tapi manfaatnya besar ya. Jadi kalau kita membuang sampah pastikan selalu ada di dalam tempat sampah ya. Nah, apa sih dampak lingkungan rumah yang nggak sehat, Pak Guru? Nah, rumah yang nggak sehat itu berdampak pada kita sebagai penghuninya ya. Yang pertama, rumahnya akan terlihat kotor dan berantakan ya, seperti di foto tadi udah jelas sekali. Terus bisa menjadi sumber penyakit dari lalat. Lalat ini bisa mengakibatkan sakit perut, diare. Ini biasanya dari sisa makanan ya yang nggak habis terus nggak langsung dibuang, itu dihinggapi lalat. Saat lalat nanti menghinggapi makanan yang akan kita makan, kita bisa kena sakit perut maupun diare. Bisa juga dari nyamuk, nyamuk yang ada di genangan air menggenang, itu nanti bisa tempat bertelur nyamuk menjadi jentik-jentik, terus jadi nyamuk yang bisa mengakibatkan demam berdarah dan malaria. Karena itu kalau setiap minggu ya itu diusahakan bekerja bakti di sekitar rumah, tempat-tempat yang berpotensi air menggenang itu dibuang ya, seperti kaleng, ban bekas ataupun tempat-tempat lain yang menampung air, nanti dikhawatirkan menjadi sarang nyamuk. Terus selanjutnya bisa mengganggu orang lain atau tamu yang datang dari bau atau sampah yang berserakan. Nah, ini malu sekali ya nanti kalau ada tamu yang datang terus keadaan rumah kita kotor dan berantakan. Jadi makanya selalu usahakan rumah dalam keadaan bersih dan rapi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang lingkungan di dalam rumah, kita juga membahas lingkungan di luar rumah. Di lingkungan di rumah-rumah, faktor yang pertama itu ada tetangga, RT, RW, desa, dan kecamatan. Nah, tetangga itu apa toh Pak? Nah, tetangga itu adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Jadi kita tinggal di sebuah desa ataupun kota ataupun perumahan itu pasti tidak sendiri ya anak-anak. Ada tetangga yaitu orang di sekitar rumah kita yang di depan kita, samping kanan kiri dan juga belakang kita itu namanya tetangga. Nah, sedangkan RT adalah singkatan dari rukun tetangga, itu sebuah kumpulan dari beberapa rumah yang nanti diketuai oleh Pak RT. Sedangkan RW itu kumpulan atau gabungan dari beberapa RT nanti diketuai oleh Pak RW. RW itu singkatan dari rukun warga. Nah, sedangkan desa itu kumpulan dari beberapa RW menjadi satu, kemudian dikepalai oleh Pak
kepala desa atau Pak Lurah. Begitupun juga dengan kecamatan nanti dipimpin oleh Pak Camat, kabupaten oleh Pak Bupati, provinsi oleh Pak Gubernur, dan negara nanti dipimpin oleh Pak Presiden yang kemarin baru saja diadakan pemilihan. Nah, kewajiban kita apa terhadap lingkungan ini anak-anak? Oke, yang pertama itu harus saling kenal dengan tetangga. Ini kalau di desa itu biasanya sudah saling kenal. Tapi kalau di kota kadang-kadang orang-orangnya itu egois. Jadi dengan tetangga tidak kenal. Kita harus kenal ya, karena kita sebagai makhluk sosial pasti suatu saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, yang kedua harus saling sapa jika bertemu. Nah, jadi kalau ketemu tetangga ya kita menyapa. Kalau lebih tua misalnya, monggo Pak, monggo Mbah, gitu ya. Itu untuk orang Jawa itu disebut unggah-ungguh atau sopan santun. Selanjutnya saling membantu jika ada kesulitan. Nah, itu terutama di kampung itu masih banyak sekali kita temui namanya gotong royong atau sambatan ya. Itu jadi saling membantu jika ada tetangga yang mengalami kesulitan. Misalnya rumahnya rusak, itu bersama-sama dibantu memperbaiki. Selanjutnya berbicara yang sopan dan baik. Ini wajib anak-anak kalau bicara dengan tetangga, terutama yang lebih tua harus sopan. Karena itu juga nanti berhubungan dengan ini yang terakhir, menjaga nama baik keluarga. Jadi kalau anak-anak nanti tidak sopan itu pasti jadi pertanyaan tuh anaknya siapa atau itu kok nggak sopan. Nah, nanti itu bisa mencoreng nama baik keluarga. Jadi anak-anak harus bicaranya baik dan sopan. Termasuk juga menjaga sopan santun saat berkunjung ke rumah tetangga. Jadi kalau kita bertamu itu kita harus jaga sopan santun ya. Itu bukan bukan kayak rumah kita sendiri. Kita nggak boleh masuk ke kamar pribadi, nggak boleh ngambil barang, nggak boleh mengotori, merusak barang-barang dan lain-lain ya. Kita harus menjaga sikap kita sebagai anak yang baik. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya sama seperti lingkungan di dalam rumah, lingkungan luar rumah juga ada lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Nah, ini ciri-cirinya Pak Guru kira sama dengan yang lingkungan rumah ya. Ini yang lingkungan sehat itu pasti bersih, rapi, udaranya segar, tidak ada sampah, kemudian banyak tanaman. Nah, kemudian lingkungan yang tidak sehat pasti kebalikannya. Kotor, berantakan, udaranya pengap, sampah berserakan, dan tidak banyak tanaman. Ini saya kira mudah sekali ya dipahami ya, di logika juga bisa ini untuk ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah ini gambar contoh gambarnya ya anak-anak. Sebelah kiri itu lingkungan yang sehat, itu lingkungannya bersih, rapi, tidak ada sampah, kemudian banyak pohonnya. Terus yang sebelah kanan ini contoh lingkungan tidak sehat, ini sampahnya berserakan, ini bangunannya rusak, ini sampah ada di pinggir jalan, tidak ada pohonnya. Nah, ini anak-anak bisa membedakan ya yang sehat dan tidak sehat. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita peduli kepada lingkungan ya? Yang pertama tentu ini banyak sekali ya disebutkan, kita harus selalu membuang, maaf ini tulisannya salah, membuang sampah pada tempatnya, pasti itu. Terus menanam pohon untuk penghijauan, ini tujuannya agar udaranya segar dan juga menghindari banjir. Terus bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, seperti ini nih, seperti membersihkan selokan atau sungai atau parit ya agar tidak terjadi banjir saat musim hujan. Terus tidak boleh membuang sampah ke sungai. Ya, ini bisa juga mengakibatkan banjir dan sungainya jadi kotor. Tidak boleh membakar sampah sembarangan. Ini untuk sampah terutama plastik itu sebenarnya tidak bagus ya untuk dibakar ya. Itu harusnya didaur ulang. Karena saat dibakar dia akan mengeluarkan zat kimia yang mengganggu pernapasan. Terus tidak boleh menebang pohon sembarangan karena pohon itu adalah paru-paru dunia ya yang menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Terus yang terakhir tidak melakukan tindakan polusi lingkungan. Aduh, polusi itu apa Pak Guru? Aku taunya polisi Pak Guru. Bukan, beda ya anak-anak. Kita bicara polusi. Nih, polusi. Polusi itu apa?
Polusi adalah pencemaran. Jadi artinya polusi itu pencemaran. Atau dengan kata lain, tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi tindakan kita yang menyebabkan lingkungan jadi rusak itu disebut polusi. Polusi itu ada 3, yaitu polusi tanah, polusi udara, dan polusi air. Ingat ya, polusi bukan polisi. Yuk kita jelaskan. Polusi tanah itu sama dengan pencemaran tanah. Nih, contoh gambarnya seperti ini, yaitu membuang sampah sembarangan di tanah terbuka seperti ini. Terus ada lagi membuang sisa minyak goreng atau oli ke tanah. Nah, itu disebut pencemaran tanah atau polusi tanah. Dampaknya apa? Dampaknya tanah bisa menjadi tidak subur. Ya, kalau tanah kena sampah atau kotoran itu menjadi tidak subur. Bisa menjadi sumber penyakit. Ini jelas sekali ya, sampah yang berserakan seperti ini menjadi sumber penyakit. Terus pemandangan menjadi kotor. Nah, ini bisa dilihat pemandangannya kotor dan tidak enak dipandang. Oke, yang kedua, polusi udara. Itu artinya pencemaran udara. Itu contohnya seperti ini. Membakar sampah sembarangan. Sampah ini nanti menghasilkan asap yang ini beracun ya. Asap ini kalau terhirup nanti bisa mengakibatkan sakit paru-paru atau pernapasan. Dampaknya apa dari polusi udara? Ini selain pembakaran sampah bisa juga dari asap knalpot ya. Itu bisa mengandung racun dan juga asap rokok. Itu dampaknya satu, udara menjadi bau dan kotor, pasti ini karena asapnya. Terus menimbulkan penyakit nafas. Ini kalau terhirup nih kayak kakek-kakek ini nih, batuk-batuk, adiknya juga batuk-batuk. Terus bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, ini sering juga terjadi ya. Bakar sampah tidak ditunggui, kemudian sampahnya tertiup angin, masih ada apinya, merembet ke rumah, terjadi kebakaran. Jadi, hindari membakar sampah. Kalaupun terpaksa, itu harus ditunggui, dan kalau sudah selesai langsung disiram dengan air ya, biar tidak ada bara yang tertinggal. Selanjutnya yang ketiga yaitu polusi air atau pencemaran air. Ini anak-anak bisa lihat salah satu contohnya yaitu membuang sampah ke sungai. Ini bisa membuat sungai jadi kotor, bau. Nih dampaknya jadi kotor dan bau, jadi sumber penyakit, juga bisa mengakibatkan banjir ya karena sumbatan sampah. Kemudian dari atas saat musim hujan airnya debitnya tinggi bisa mengakibatkan banjir seperti ini. Selain itu banjir juga disebabkan oleh penggundulan hutan yang sembarangan seperti ini, bisa mengakibatkan banjir. Oke, bisa dipahami ya anak-anak tentang penjelasan tentang polusi. Kalau sudah, kita lanjut ke latihan soal. Yuk, yang mudah-mudah saja. 1. Sebutkan ciri lingkungan rumah yang sehat. Oke, tadi sudah Pak Guru jelaskan. Disimak lagi atau diulang lagi videonya untuk mencari jawabannya. Oke, kita kerjakan. Glunding, glunding, glunding. Nah, jawabannya ini. Ini mudah sekali ya untuk mengingatnya. Lingkungan sehat itu pasti bersih, rapi, udara seger, nggak ada sampah, terus banyak tanaman, ada ventilasi, dan cukup cahaya matahari. Ini biasanya anak-anak sebutkan 3 saja itu sudah cukup ya. Lanjutkan. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah? Nah, tadi di lingkungan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga? Ini jawabannya. Gampang, merapikan tempat tidur, mencuci piring setelah makan, terus merapikan mainan, merapikan baju, menanam pohon, dan lain-lain ya. Ini 3 saja cukup. Oke, bisa? Yuk lanjut. Nah ini. Apa saja kewajiban kita di lingkungan bertetangga? Ini yang mulai luntur ya, terutama di kota ya, tentang kewajiban kita bertetangga apa saja. Oke, masih ingat? Nah ini, saling kenal dengan tetangga. Ayo mulai saling berkenal dengan tetangga, terutama yang teman sebaya atau seumuran, bisa bermain bersama. Terus saling sapa kalau ketemu, saling menyapa, mau kemana Pak,
permisi Pak, monggo Pak, seperti itu ya. Terus membantu jika ada teman yang kesulitan, bicaranya yang sopan, terus menjaga nama baik keluarga. Oke. Bisa ini, aku yakin anak-anak bisa. Nah, yang keempat, apa itu polisi? Apa itu polusi? Dan apa saja jenisnya? Pasti ingat ini anak-anak, polusi itu apa? Ada tiga. Oke, siap? Yakin? Yuk. Nah, polusi adalah pencemaran. Oke, polusi adalah pencemaran. Jenisnya ada tiga, polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Ya, oke, betul ya. Yang terakhir, apa bahayanya membakar sampah? Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Ayo diingat-ingat lagi. Siap? Kita cek ya. Nah, ini bahayanya ada tiga ini. Udara menjadi bau dan kotor. Terus menimbulkan penyakit napas atau sesak napas. Terus bisa mengakibatkan kebakaran. Ini ya, perlu berhati-hati ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, kita sampai di penghujung materi pada kali ini. Ini Pak Guru sebagai penutup berikan kuis untuk anak-anak. Pertanyaannya, sebutkan alamat lengkapmu. Alamat lengkapmu tempat kamu tinggal. Dan nama Pak RT di tempat kamu tinggal. Nah, ini biar anak-anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar rumah. Oke, yang tahu nanti silahkan tulis di kolom komentar. Pak Guru tunggu ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga anak-anak menjadi paham dan lebih mengerti serta bisa menjadi teman belajar di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan di-share ke teman-teman yang belum melihat video ini biar bisa pintar bareng-bareng. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.